Shalom dan selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Kembali lagi kita masuk ke pembelajaran kita hari ini di subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia. Boleh dibuka bukunya di halaman 78. Nah, materi kita hari ini yaitu kata-kata baru dari teks tentang perubahan wujud benda. Kata-kata baru yang ada dalam teks, kemudian kita akan mencari artinya di dalam KBBI. Nah, sebuah informasi dapat ditemukan dari suatu teks. Selain dengan membaca, sebuah informasi juga dapat ditemukan dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Nah, setelah kita menemukan kata-kata barunya, baru kita cari maknanya di dalam KBBI. Di buku kita ada teks tentang dampak pemanasan global. Nah, dampak pemanasan global, perhatikan di buku halaman 79. Oke, berikut adalah contoh kata-kata baru yang sudah ada di buku kita di halaman 79, yaitu ada signifikan, spesies, eksotik, dan meleleh. Nah, signifikan itu artinya sesuatu yang benar-benar berbeda atau nyata. Sedangkan spesies itu artinya sesuatu jenis, dan eksotik artinya asing atau berbeda. Meleleh artinya menjadi cair. Contohnya meleleh itu es dari benda padat, jika dibiarkan akan menjadi cair. Nah, inilah kata-kata baru yang ada di buku kita dengan judul teks dampak pemanasan global. Nanti anak semuanya masih banyak di sana kata-kata baru yang mungkin anak teacher semuanya tidak mengerti. Jika tidak mengerti arti atau makna katanya, boleh dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI. Nah, demikianlah untuk materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, memahami materi kita. Kita akan melanjut pembelajaran kita yang berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar baik ya. Nah, anak-anak teacher, hari ini kita akan belajar dari tema 3, subtema 4, pembelajaran yang ketiga dengan muatan matematika. Nah, anak-anak teacher boleh disiapkan bukunya, paket Bupena 3B. Silakan dibuka di halaman 80 sampai dengan halaman 81. Nah, materi kita adalah penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Langsung saja ke contoh soal ya. Kita coba mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan tentang satuan waktu. Soalnya sebagai berikut. Nah, diketahui waktu membersihkan kebun adalah 1 jam 15 menit. Waktu menanam bibit jagung 2 jam 30 menit. Yang ditanya, berapa lama waktu kedua kegiatan ayah tersebut? Karena yang ditanya dalam soal adalah lama waktu kedua kegiatan, maka kita akan menjumlahkan 1 jam 15 menit ditambah dengan 2 jam 30 menit. Penjumlahannya dapat dilakukan dengan cara bersusun ya anak-anak teacher. Satuan yang sama harus sejajar, menit dengan menit, jam dengan jam.
Jadi, ayah melakukan kedua kegiatannya adalah 3 jam 45 menit. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Diketahui lilin besar mencair 4 jam 25 menit. Lilin kecil mencair 2 jam 10 menit. Yang ditanya, berapa lama selisih waktu kedua lilin mencair? Yang ditanya adalah selisih. Karena selisih yang ditanya, maka kita kurangkan. 4 jam 25 menit dikurang dengan 2 jam 10 menit. Caranya masih sama ya anak-anak teacher. Kita buat dengan cara bersusun ke bawah dengan satuan yang sama, yaitu menit dengan menit, jam dengan jam. Nah, bisa langsung kita kurangkan. 25 dikurang 10, 15, 4 dikurang 2, 2. Jadi, selisih kedua lilin mencair adalah 2 jam 15 menit. Nah, anak-anak teacher, demikian yang bisa teacher sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak teacher semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya nak. Kita kembali ke pembelajaran kita dari tema 3, subtema 4, pembelajaran 3, yaitu muatan SBDP. Anak-anak teacher boleh persiapkan bukunya dari buku pena 3B. Baiklah anak-anak teacher, hari ini kita akan belajar dari seni melipat atau origami. Anak-anak teacher boleh buka bukunya halaman 81, 82 buku pena 3B. Seni melipat disebut sebagai origami dan biasanya menggunakan kertas persegi. Nah, anak-anak teacher tahu kan bagaimana kertas persegi? Sisi-sisinya sama panjangnya. Kita dapat membuat beraneka bentuk hiasan dan mainan melalui seni melipat. Seni origami juga memiliki beragam jenisnya. Nah, salah satunya kita akan melihat atau membuat kincir angin. Nah, anak-anak teacher perhatikan langkah yang pertama yang dilakukan yaitu persiapkan dulu kertasnya, bentuk persegi dan stiknya, dan jarum pentul. Yang kedua, gunting atau lipat dulu kertas origaminya secara diagonal, lalu gunting lipatan-lipatannya. Yang ketiga, lalu lipat kertas origaminya ke tengah dan buat lingkaran kecil untuk ditempel di tengahnya nanti. Yang keempat adalah menempel kertas yang dibulatin tadi. Setelah itu yang kelima, kamu tusukkan pakai jarum pentul. Yang berikutnya yang terakhir adalah kamu buat menggunakan stick ya. Kamu tempelkan di sticknya atau pipet tadi ya anak-anak teacher. Oke, untuk lebih lengkapnya anak-anak teacher boleh tonton video berikut. Halo guys, kali ini kita akan buat mainan kipas dari kertas. Di sini saya sudah punya alat-alatnya. Kita nanti akan butuh lem, selanjutnya gunting, jarum pentul, dan juga kertas persegi seperti ini. Oke, langsung saja kita balik. Bagian yang bermotif kita taruh di bawah. Kita lipat ke dua bagian diagonalnya kita lipat. Oke. Selanjutnya dari sini bisa kita tekan untuk merapikan. Kita buka, lalu selanjutnya kita akan lipat untuk sisi yang lainnya, sisi diagonal sebelahnya, yang satunya. Oke, kita jadikan seperti ini. Dari sini kita akan potong kira-kira setengahnya.
Langsung saja bisa kita potong, setengahnya saja, kita kira-kira. Ini setengahnya lebih sedikit boleh lah. Kalau kita potong untuk semua sisinya sesuai dengan garis yang baru saja kita buat tadi. Oke, sini sudah jadi. Nantinya kita akan lipat ke salah satu sisi, nantinya seperti ini. Kita akan lem. Kita lem salah satu sisinya. Oke, ini. Nanti adalah kipas kita. Cukup mudah pembuatannya. Jika kita lem ke tengah, selanjutnya nanti kita akan gunakan jarum pentol, dan kertas ini bisa pakai kertas bekas nantinya buat kita menutupi sisa lem, jadi biar lebih rapi. Langsung saja kita proses. Sini kita akan butuh lem. Lemnya sebisa mungkin yang cepat kering dan memiliki daya rekat yang cukup kuat. Kita tekan ke tengah seperti ini. Cukup mudah pembuatannya. Oke, dan sisa terakhir akan lem juga sini. Dari sini kita akan tekan terlebih dahulu. Saya ginikan saja biar tidak bergerak. Oke, kita tekan sampai dia agak kering. Hanya kita akan buat di sini kecil saja, bulatan kecil, tidak ada ukurannya di sini. Yang penting bisa untuk menutup bagian depannya saja. Oke, kita buat bundar ataupun juga kotak, terserah. Saya akan buat bundar. Seperti ini. Oke. Saya butuh kecil saja di sini. Nantinya jika butuh besar silahkan. Hanya bisa kita tempelkan. Tentunya setelah agak kering terlebih dahulu. Nantinya kita juga akan butuh sedotan ataupun apapun itu yang bisa kita gunakan untuk mentancapkan kipas kita. Sepertinya di sini sudah kering. Oke. Sepertinya kalau segini kurang ya. Saya buat yang lebih besar saja, biar hasilnya juga lebih oke nantinya. Segini cukup oke segini. Buat agak bersudut di sini, hasilnya juga lebih bagus. Cukup besar kalau kita lihat di sini kipasnya. Jadi nantinya memang pakai yang kecil saja. Ini saya ukuran pakai 16 cm, bisa dipakai ukuran 10 ataupun juga 12. 16 dibagi 4 juga lumayan, 4 cm. Menurut saya sudah cukup bagus hasilnya. Oke, tiup dulu. Selanjutnya kita tambahkan bagian terakhirnya. Kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Kita biarkan sedikit kering. Sebenarnya ini sudah jadi. Kita tinggal ambil stick ataupun juga apa saja yang bisa kita gunakan untuk menempelkan. Ini nantinya seperti ini. Tempelkan. Lalu bisa kita langsung tiup. Oke, saya akan ambil sticknya terlebih dahulu. Sini saya ada sumpit. Kita bisa ambil seperti ini. Tinggal ditusukkan bagian tengahnya.
kita tancapkan ke bagian dari sumpit kita ini. Seperti ini. Sumpit ataupun kalau ada sebenarnya sedotan lebih mudah. Sumpit ini agak keras. Nantinya bisa seperti ini, tinggal kita tiup. Tidak ada kipas angin, jadi saya tiup sendiri. Baik, jika suka bisa like, share, dan juga subscribe untuk dapat update dari Kreativo selanjutnya. Oke anak-anak teacher semuanya, demikian pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak teacher praktekkan di rumah bagaimana cara membuat kincir angin sederhana. Terima kasih buat hari ini dan terima kasih sudah menonton videonya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye anak teacher semuanya.